Sit down, please. I will check your accent. So, I will call your name one by one. Tirsa, Present, ma'am. Kezia, Present, ma'am. Hilmi, Present, ma'am. Ainun, Present, ma'am. Gea, Present, ma'am. Angreni, Present, ma'am. Gonzales, Present, ma'am. Erdo. Present, ma'am. Oke, thank you. Sebelum kita memulai pelajaran kita, saya minta kita berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi ketika nanti Ibu menjelaskan, diwajibkan seluruh peserta didik mendengarkan Ibu. Oke? Dan kemudian ketika ada pertanyaan, maka diharapkan untuk berusaha menjawab. Jangan pikirkan benar atau salahnya dulu. Tetapi kita berusaha untuk memberikan jawaban yang sudah kita dengarkan penjelasan dari saya sendiri. Oke, setuju? Setuju. Oke. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Naratif. Siapa yang bisa menjelaskan naratif untuk Ibu? Boleh, Gia? Oke, Ibu pause tuh. Di dalam naratif ada beberapa struktur umum. Kira-kira siapa yang masih mengingat struktur umum tersebut? Ada yang bisa jawab? Raise your hand. Oke, Tirsa. Oke, thank you. And then the last
jenis-jenisnya, baik itu yang sifatnya dongeng maupun yang sifatnya kerakyatan. Maka ibu mau bertanya, bentuk-bentuk naratif itu ada kan? Naratif yang sifatnya dongeng, cerita rakyat. Ada yang tahu contoh dari cerita rakyat? Sarul? Malin Kundang, Bu. Dari mana Malin Kundang? Sumatera Barat, Bu. Bisa masih ingat ceritanya? Masuk, Bu. Masih, oke. Kemudian ada yang lagi contohnya? Oke, Anggreni? Danau Toba. Danau Toba. Itu Danau Toba berasal dari mana? Cerita rakyat dari mana? Sumatera Utara. Sumatera Utara. Jadi Danau Toba ini ceritanya adalah asal mula dari terjadinya Danau Toba. Itu merupakan cerita rakyat dari Sumatera Utara, tepatnya di Tapanuli Utara. Kemudian next, any more? Ada lagi contohnya? Ya, Nabil? Timun Mas dari mana Timun Mas? Jawa Tengah, Bu. Jawa Tengah. Jawa Tengah itu kira-kira masih Indonesia apa luar Indonesia? Indonesia. Masih sehat ya, masih tahu ya. Kemudian yang terakhir ada yang bisa satu lagi contohnya? Ayo, Alisa. Roro Jonggrang. Dari mana Roro Jonggrang ini? Dari mana? Dari mana? Dari mana Roro Jonggrang? Daerah Istimewa Yogyakarta. Iya, daerah istimewa Yogyakarta. Tepatnya ini adalah pembuatan apa? Tempel Prambanan. Tahu tempel nggak? You know temple in Indonesia? Apa? Candi. Oke, enough ya about narrative text. Oke, give applause for you. Oke. Di dalam pelajaran yang akan kita dengarkan ada beberapa tujuan pembelajaran yang dimana pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan judul Present Continuous Tense. Ada beberapa tujuannya dan anak-anak semuanya bisa lihat di depan. Tujuan yang pertama bisa mungkin kita sama-sama baca ya, kelihatan nggak? Oke. Can you see? Yes. Oke, together ya, sama-sama kita membaca. Number one. Agar siswa memahami akan konsep present continuous tense. Oke, only boys. Number two, hanya laki-laki untuk nomor dua. Siswa mampu mengidentifikasi
Ibu bilang selamat pagi, tepuk sekali. Pada siang hari tepuk 2 kali, sore hari tepuk 3 kali, malam hari setengah tepuk. Oke, you are ready? Ready. Good morning, good day, good afternoon, good night, good afternoon, good morning. Oke, sit down. Thank you. Sudah semangat lagi? Sudah semangat lagi? Oke, kita ke pelajaran kita yaitu tenses dengan judul Simple Present Tense. Ini berbicara dengan tenses yang dimana tenses ini merupakan tentang waktu. Pada hakikatnya waktu itu hanya dibagi 3. Zaman sekarang kalau dalam bahasa Inggrisnya present, zaman yang sudah lampau atau bahasa Inggrisnya past. Kemudian masa yang akan datang atau future. Jadi 3 zaman, mau kemana pun kalian ini cuma 3 ada. Zaman sekarang, kemarin, dan besok. Yaitu artiannya ya. Maka tetapi ini yang ketiga ini nanti beranak cucu, pada akhirnya tenses itu menjadi 16 bentuk. 16 bentuk ya. Dan kita berbicara atau membahas pada hari ini tentang present continuous tense. Ada yang tahu tentang arti dari present atau present continuous tense? Ada yang tahu? Raise your hand. Who knows? Siapa yang tahu arti dari present continuous tense? Ada yang tahu? Oke, Tirsa. Present continuous tense adalah bentuk waktu dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan peristiwa atau tindakan yang sedang berlangsung atau terjadi pada saat ini. Oke, thank you for your answer. Maka present continuous itu adalah pekerjaan yang sedang berlangsung ketika kita berbicara. Contohnya seperti ini. Saya sedang mengajar bahasa Inggris. Saya itu bahasa Inggrisnya apa? Tubinya pakai tubi apa? Tubinya pakai tubi apa? Kemudian bahasa Inggrisnya saya sedang mengajar bahasa Inggris sekarang. Dalam bahasa Inggrisnya adalah I am teaching English now. Okay? Do you understand so far? Do you understand so far? Okay. And then di dalam bahasa Inggris itu ada 3 bentuk kata kerja sesuai dengan zamannya tadi. Zaman sekarang, kemarin, kemudian besok. Maka di dalam bahasa Inggris itu ada 3 bentuk kata kerja. Bentuk kata kerja yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Dan di dalam bentuk kerja itu, kata kerja itu ada 2 jenis kata kerja. Ada yang tahu menyebutkannya? 2 jenis kata kerja itu? Ya? Sarul? Regular verb dan irregular verb. Oke, thank you. Good job. Regular verb dan irregular verb. What is the meaning regular verb? Apa arti dari regular verb itu sendiri? Ya? Kerja yang mengikuti pola terakhir dalam perubahan bentuknya biasanya hanya dikatakan at pada verb 2, last tense, dan verb 3, past participle. Bentuk yang ketiga. Artinya
regular verb itu adalah penulisannya ketiga-tiganya sama. Tetapi ketika kita berbicara di bentuk yang kedua atau past dan bentuk yang ketiga atau future atau participle, hanya ditambahkan huruf E dengan D. Hanya ditambahkan huruf E dengan D. Ada yang bisa membuat salah satu contoh dari kata kerja regular? Ada? Salah satu saja. Apa? Contohnya salah satunya. Apa? Close. Maka bentuk pertamanya adalah close, bentuk keduanya adalah close, bentuk ketiganya adalah close. Hanya ditambahkan huruf E dengan D. Ya. Tetapi ketika kita berbicara dengan present continuous tense, maka kata kerjanya ditambahkan in. Karena tadi continuous itu artinya sedang berlangsung. Ya, sedang berlangsung. Maka ada rumus-rumus di dalam present continuous tense, baik itu yang positif, negatif maupun interrogatif atau bentuk kalimat tanya. Kira-kira siapa yang bisa menjawab rumus dari present continuous yang positif? Ada yang bisa? Oke, Ainun? Subject plus to be, am is are, plus particle, plus complement atau tidak. Oke, maka untuk positifnya subject plus to be atau am is are, kemudian bentuk yang pertama ditambahkan kata in, kemudian pelengkap. Oke, give applause to your friend. Ada yang tahu kalau kalimat negatifnya rumusnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Oke? S plus subject to be am is are, it's not verb sama ing. Oke, thank you. Give applause. Nah, Ibu akan buat contohnya seperti ini. Ibu, look at this. Oke. Oke? Listen to me and look at whiteboard. Dengarkan saya dan lihat ke papan tulis. Contohnya seperti ini. Budi sedang menulis sebuah surat. Ini merupakan kalimat positif. Kenapa kalimat positif? Tidak ada kata tidak di situ atau bukan. Ya, maka kalau kita buat di dalam bahasa Inggris, maka ini mana yang sebagai subjek? Budi. Budi. Maka kita lihat di sini Budi. Kemudian tubinya apa? Tubi pakai apa? Pakai tubi apa? Pakai tubi. Ingat, tubi I adalah M. Tubi is untuk ketiga tunggal. Ketiga tunggal apa aja subjeknya? He, she, it. Sedangkan to be are untuk ketiga jamak. Apa saja jamak itu? We, you, they. Oke, maka ini lihat di Budi is, maka bentuk pertama dari menulis ini adalah write. Ya, sudah. Tetapi karena dia bentuk continuous, maka ini menjadi writing. Kemudian sebuah surat adalah a letter. Sudah? Maka
duluan, kemudian ditambahkan tubinya, yaitu pakai tubi apa? Is. Kemudian ditambahkan dengan kata not. Kemudian ditambahkan dengan pelengkap itu sendiri. Do you understand so far? Paham sejauh ini? Maka kalimat tanyanya adalah tubinya dulu yang di depan, yaitu is. Kemudian dilanjut dengan kata kemudian apa lagi? Ini notnya dihilangkan, tidak ada lagi kata is. Ya, maka dilanjutkan dengan yaitu pelengkap, writing a letter. Paham sampai di sini? Any question? Ada pertanyaan? Any question? Do you understand so far? Oke, next. Maka inilah untuk kalimat yang memakai kata kerja beraturan. Kalau kata kerja tidak beraturan, apa itu artinya kata kerja tidak beraturan atau irregular verb? Ada yang bisa? Irregular verb adalah Kata kerja yang perubahannya tidak mengikuti pola yang beraturan sehingga bentuk verb 1, verb 2, dan verb 3 berbeda penulisannya. iya, artinya adalah bentuk pertama, kedua, ketiga penulisannya berbeda. Contohnya adalah drink, drank, drunk. Do you know drink? Apa arti drink? Minum. Drink, drank, drunk. Bentuk pertamanya drink, bentuk keduanya drunk, bentuk ketiganya Oke, maka kalau rumusnya sama seperti ini, hanya tadinya ketika irregular verb penulisannya berbeda kalau kita berbicara tentang bentuk yang kedua. Maka untuk itu ini sudah paham ya? Sudah paham sampai di sini? Sudah paham sampai di sini? Maka Ibu mau buat kalian diskusi kelompok tentang yang barusan Ibu jelaskan, yaitu regular verb. Buat contohnya, kemudian buat contoh kalimatnya, dan irregular verb buat contoh kata kerjanya, dan buat contoh kalimat kata tersebut. Paham ya? Paham? Boleh? Satu saja, satu kelompok. Ayo, diskusikan sebentar. Ayo, diskusikan. Oke, waktunya cuma 2 menit. Ayo, ayo. Satu saja ya kalimatnya. Buat kalimatnya yang sifatnya positif, yang negatif sama kalimat tanya. Oke. Selesai? Finish? 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 Selesai? Oke? Finish? Finish? Oke, kelompok Prancis boleh nggak ke depan ngerjakan satu soal, satu contoh? Boleh? Ayo, siapa yang bisa maju? Siapa yang bisa maju? Satu contoh hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan. Ayo, come on, come here.
Yuk, come on. Sit down. Okay. Give applause to your friend. Ini contoh untuk sebuah kalimat yang membuat kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Sudah paham sampai di sini? Sudah paham sampai di sini? Sudah ya? Berbicara tentang masih tenses, yaitu continuous. 3 zaman tadi Ibu bilang, yaitu past, present, dan future. Kalau berbicara tentang continuous, berapa bentuk continuous? Ada berapa bentuk continuous? 3. Yang pertama adalah present continuous tense, past continuous tense, future continuous tense. Tetapi kalau saat ini kita hanya tetap dengan topik present continuous tense. Di dalam ciri-ciri present atau present continuous tense, ada yang tahu ciri-cirinya? Dengan artian present itu selalu memakai kata keterangan waktu, dan itu tidak boleh diubah. Atau kalau keterangan waktunya untuk present tidak boleh dipakai untuk past. Maka kata keterangan waktu untuk present apa? Sarul? Sekarang, saat ini. And then? Now, right now, saat ini, at the moment, hari ini, today. Oke, maka kata keterangan waktu yang dipakai untuk present adalah yang pertama kata now. Karena tadi present itu adalah pekerjaan yang sedang dilakukan, maka keterangan waktunya adalah yang pertama adalah now. Yang kedua apa? Right. Yang ketiga? At the moment. At the moment. Maka itu adalah ciri-ciri untuk present. Makanya kalau sudah ada kalimat I'm studying English now, tidak boleh kamu bilang I'm studying English 2 hours ago. Tidak boleh. Karena ago adalah dipakai untuk tenses past. Ya? Paham ya? Maka kalau ada soal ataupun bentuk cerita yang ada kata now, kemudian ada at the moment, maka dipastikan kalimat itu merupakan kalimat present tense. Paham ya? Paham? Oke, untuk merefresh otaknya kita berdiri lagi. Berdiri lagi. Good morning. Good day. Good afternoon. Good night. Good afternoon. Good day. Good morning.
Masih di situ nggak kedua-duanya? Masih di situ kedua-duanya? Masih di situ kedua-duanya? Oke, kita lanjut. Coba kita dengarkan atau kita tonton video berikut. Lihat video berikut ya. Dan ada nanti bentuk pertanyaan. It's a beautiful park. Look at the sky and trees. What are you doing, Jinsu? I'm drawing trees. Trees are good. Yes, I like trees. What are you doing, Sally? I'm jumping. Wow, you're jumping high. Wow, a big fire. Now, come to the fire, everyone. What are they doing? They are dancing. They are good dancers. That's right. Let's dance together. Ha ha ha! What is she doing? Ha ha ha! Shh! She is sleeping. Let's role play. Oke. Ada yang mengingat nggak tadi ada bentuk pertanyaan present continuous di situ? Di dalam video tadi ada beberapa kalimat tanya. Yang pertama tadi dikatakan, what are you doing? What are you doing? Apa yang kamu lakukan? Apa jawabannya tadi di situ yang pertama? Hah? Sedang menggambar. Maka bahasa Inggris menggambar tadi apa? Drawing. Meletakkan kalimat positif dengan memakai kata kerja bentuk pertama ditambahkan in. Ya. Drawing kata kerja continuous. Yang maka lihatin sekali lagi, kita lihatin kalimatnya ya. Kita lihatin videonya sekali lagi. Senang menontonnya? Senang. Kita lihat sekali lagi videonya. Diperhatikan bentuk pertanyaannya. Kita anggap ini si Nabil, si Keisha, si Gia.
Trees are good. Yes, I like trees. What are you doing, Sally? I'm jumping. Wow, you're jumping high. Wow, a big fire. Now, come to the fire, everyone. What are they doing? They are dancing. They are good dancers. That's right. Let's dance together. Ha ha ha! What is she doing? Ha ha ha! Shh! She is sleeping. Let's role play. Oke. Tadi ada di bawah di situ I'm jumping. I'm jumping. Ini I'm ini singkatan dari mana? I'm jumping. Maka I'm jumping itu bahasa Indonesianya apa kira-kira? Aku atau saya? Saya sedang Saya sedang Coba semuanya melompat dulu berdiri. Seperti apa? Lompat dulu. 1, 2, 3, go. Oke, ini namanya jumping. Sekali lagi jumping. Oke, sit down. Give applause. Kalau dancing tadi apa dancing di situ? Apa tadi dancing? Menari, sedang menari. Kalau orangnya tadi jadi apa? Dancer. Ditambahkan huruf E dengan R. Ketika dia ke orangnya. Maka mereka tadi sedang ngapain? Sedang dancing. Mereka atau dia tadi? Mereka. Kemudian maka orangnya itu tadi dikatakan di dalam video adalah dancer. Maka lihatin, I am ini tadi singkatan dari I dengan M. Kalau sis itu singkatan dari mana? Hah? She is. Kemudian kalau we are singkatan dari we are. Oke, paham ya sampai di sini? Paham? Paham? Masih semangat? Masih semangat? Masih mau melanjut? Sudah lapar? Do you agree? No. Are you serious? Kita ke cara menjawab sebuah pertanyaan yang dihadapkan dengan bentuk pertanyaan. Tadi seperti ini. Apakah saya seorang guru? Apakah saya seorang guru? Maka kalimatnya adalah am apa? Am apa? Am I a teacher? Atau apakah saya sedang mengajar sekarang? Maka bentuk pertanyaannya adalah am I teaching now? Maka cara menjawab ini, cara menjawab pertanyaan ini ada yang bisa jawab. Apakah saya sedang mengajar sekarang? Kalau dalam bahasa Indonesia, ya, saya sedang mengajar
Indonesia sekarang. Maka kalau dalam bahasa Inggrisnya ini cara menjawabnya ada yang bisa tahu nggak? Ada yang bisa tahu nggak? Ketika menjawab dengan kata yes, maka yes-nya terlebih dahulu, kemudian adalah subjek dari bentuk yang menjadi pertanyaannya. Yes, I, kemudian to be-nya adalah am. Yes, I am. Itu kalau dia seorang guru. Kalau bukan seorang guru, jawabannya berarti memakai kata not. Maka cara menjawabnya adalah no, apa? I am not. Ini cara menjawabnya. No, I am not. Maka ketika dia menjawab tidak, harus diikuti dengan kata not setelah to be. Oke, kalau ibu buat sebuah pertanyaan, ada yang bisa mengerjakan? Apakah dia sedang makan? Ada yang bisa? Subjeknya di sini apa? Dia. Bisa laki-laki atau perempuan? Kalau subjek untuk laki-laki apa? He. Kalau subjek untuk perempuan apa? Maka. Kalau to be untuk ketiga tunggal yaitu she atau he apa? To be-nya apa? Pakai to be is. Maka bentuk kalimatnya seperti ini kalau kita tuang ke bahasa Inggris. Maka di sini pakai to be apa? Pakai to be is. Kemudian apa di sini? Bahasa Inggrisnya she atau he. Kemudian sudah makan, bahasa Inggrisnya apa? It menjadi eating. Kemudian tanda tanya. Is she eating? Maka cara menjawabnya sama seperti yang di atas tadi. Maka kalau mau menjawab yes pakai apa? Yes. Kemudian apa? She is. Kalau kalimat yang tidak menjadi no. She is not. Paham sampai di sini? Satu pertanyaan dikerjakan semua kelompok. Ayo, number 1. Kami sedang tidur sekarang. Kami sedang tidur sekarang. Kalimat tanyanya adalah apakah kami sedang tidur sekarang? Ayo. Kalimat positifnya tadi kami sedang tidur sekarang. Kalimat tanyanya apakah kami sedang tidur sekarang? Ayo, siapa yang bisa? Kelompok siapa yang bisa? Beserta cara menjawabnya ya. Ayo. Kalimat tanyanya beserta cara menjawabnya dengan jawaban yes ataupun no. Kami sedang tidur. Subjeknya adalah kami.
tidur. Ayo, Reza, kelompoknya gimana? Cara menjawabnya seperti apa? Pakai yes atau no? Or no? Bisa? How about you? Kami merupakan subjek apa? Ketiga jamak. Ingat. Oke, kelompok Reza bisa ke depan? Come on. Clean your whiteboard. Clean. Bersihkan. Oke, look at your friend. Lihat temanmu. Oke, look at this. Maka seperti ini. Ini ada yang kurang nggak? Jangan grogi. Maka they merupakan subjek ketiga jamak atau plural. Dikatakan jamak atau plural artinya adalah subjeknya lebih dari satu. Subjek ketiga jamak itu ada tiga, namanya juga ketiga jamak, yaitu you, we, they. Ketiga jamak itu atau subjek yang lebih dari satu selalu memakai to be are. Sedangkan ketiga tunggal namanya juga tunggal. Tahu arti tunggal nggak? Tahu? Atau kalau bahasa Inggrisnya dikatakan singular. Maka singular ini artinya jumlahnya hanya satu. Makanya ketika dia anak tunggal berarti tidak ada kakaknya, tidak ada adiknya. Ketiga tunggal. Kalau kita berbicara dengan subjek ketiga tunggal, maka selalu memakai to be is. Kalau
subjek I itu adalah merupakan subjek istimewa. Tidak mau dikatakan tunggal, tidak mau dikatakan jamak. Dia berdiri sendiri. Makanya dia selalu memakai to be am. Tidak mau dia pakai is, tidak mau dia pakai I. Padahal subjek I jumlahnya cuma satu, tapi subjek I merupakan subjek yang istimewa. Maka lihatin soal di sini adalah mereka sedang tidur sekarang. Maka bahasa Inggrisnya adalah they are sleeping now. Maka ketika dia ditanyakan apakah mereka sedang tidur, maka bentuk pertanyaannya dalam bahasa Inggris, are they sleeping now? Subjeknya di depan di belakang to be yaitu are. Jadi selalu to be duluan ketika kalimat tanya. Maka cara menjawabnya adalah yes, kemudian to be-nya, kemudian yes, setelah to be-nya adalah subjeknya, kemudian dilanjut dengan to be yaitu are. Dan kalau menjawab tidak, maka hanya ditambahkan kata not di belakang to be. Paham sampai di sini ya? Paham sampai di sini? Oke, Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian. Jadi nanti ada pertanyaan Ibu buat, dijawab dengan baik dan nanti akan dikumpulkan. Udah? Satu saja. Listen to me. Number 1. Oke, dibuat ke bentuk present continuous ya. Sudah? Number 1. Ibu sedang memasak. Ibu sedang memasak. Number 2. Saya sedang menonton TV. Oke, only 2. Oke, just do it now. Hanya 2 soal, kerjakan sekarang. I give you 5 minutes for do this question. Hanya 5 menit saya kasih untuk menjawab 2 pertanyaan. Tuliskan nama timnya.
Finish. Finish. Oke, finish. Ayo, berikan ke ibu hasilnya. Nih. Oke. Finish ya. Selesai. Oke, Nur, sampaikan persentase kalian tentang pelajaran dan PR atau tugas yang dua tadi. Ayo, berdiri. Present continuous tense. Tense adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan waktu terjadinya suatu peristiwa atau tindakan. Kata kerja ada dua, yaitu kata kerja beraturan irregular verb atau kata kerja tidak beraturan irregular verb. Oke, sit down. Thank you for presentation. Kales, Tense adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk menentukan waktu terjadinya suatu peristiwa atau tindakan. Kata kerja dibagi menjadi dua, yaitu kata kerja beraturan regular verb dan kata kerja tidak beraturan irregular verb. oke, thank you. Give applause to your friends. Oke, persentasenya saya kasih apresiasi untuk kalian. Maka ibu mau bertanya, raise your hand if you know the answer. Angkat tanganmu jika kamu tahu jawabannya. Number 1. Bentuk pertamanya adalah run. Oke, bentuk pertamanya adalah run. Maka kalau run itu dimasukkan dalam continuous, run itu menjadi apa? Run. Ah? Run. Ah? Running. Karena menambahkan kata siap-siap. Bentuk pertamanya adalah climb. Do you know climb? Do you know climb? Climb? Do you know climb? Climb adalah memanjat. Climb. Maka kalau climb itu dimasukkan atau digunakan untuk kalimat continuous, climb menjadi climbing, yaitu memanjat. Bentuk pertamanya adalah see. S-E-E. S-E-E. You know see? What is the meaning see? Melihat. Maka kalau continuous see menjadi sing. Sing. Ya? Oke? Oke. Maka bentuk pertama si ada, bentuk pertama dari melihat adalah si. Bentuk yang keduanya ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Apa? So. Bentuk yang ketiganya? Sin. Si, so, sin. Kalau run tadi apa?
Udah? Forget. Bentuk keduanya apa? Bentuk kedua forget apa? Forget. Forgot. Bentuk ketiganya? Forgetting. Bentuk pertamanya it. Bentuk keduanya apa? It. You know it? You know it? You know it? Apa it? Makan. Makan. Maka bentuk ketiganya, bentuk keduanya apa? Eat. Bentuk ketiganya? Eaten. Eat, ate, eaten. Oke, maka kesimpulan materi hari ini adalah, dengarkan saya. Atau ada yang bisa menyimpulkan materinya? Ada yang bisa menyimpulkan materinya enggak? Ada yang bisa menyimpulkan materinya enggak? Ada yang bisa menyimpulkan materinya? Oke, come on. Kesimpulan dari pembelajaran present continuous tense adalah yang pertama bahwa present continuous tense sangat berguna untuk menggambarkan tindakan yang sedang berlangsung. Yang kedua, dengan memahami rumus ini akan membantu para peserta didik dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan lebih efektif. Yang ketiga, jika membahas tentang continuous, maka kata kerja yang dipakai selalu bentuk yang pertama atau V plus IM. Oke, thank you Tirsa. Maka saya akan mengulangi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, bahwa present continuous tense sangat berguna untuk menggambarkan tindakan yang sedang berlangsung. Ya, maka merupakan tindakan yang sedang berlangsung. Yang kedua adalah kalau kita memahami rumus baik itu positif, negatif kata tanya atau kalimat tanya, maka kita mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya present continuous tense. Yang ketiga, continuous selalu menggunakan kata kerja bentuk yang pertama ditambahkan dengan kata ing. Contohnya adalah run menjadi running, sit menjadi sitting, walk menjadi walking, cook menjadi cooking. Do you understand? Yes. Do you understand? Yes. So, sebenarnya tentang tenses itu intinya kamu tahu rumusnya, maka kamu akan enjoy mengerjakan sebuah kalimat. Itu intinya. Dan yang terakhir, kalau berbicara tentang bahasa, maka harus banyak yang namanya latihan dan membaca yang namanya kamus. Di dalam kamus banyak artinya. Sampai kadang kamus kalian itu ada yang triliun kata katanya. Kalian tahu? Paling banyak sudah triliun. Kalau sudah pakai triliun sudah luar biasa itu. Tidak boleh satu hari menghafal 5 kalimat atau kata, paling tidak 2. Tidak boleh 2, ya paling tidak 1. Tidak boleh 1, paling tidak buka kamusnya. Ya. Ada yang mau dibicarakan lagi? Now? Oke. Kelompok Ainun bisa menyimpulkan pelajaran tadi?
Bisa? Stand up. Stand up. Simbol dari pembelajaran present continuous tense adalah bahwa present continuous tense sangat berguna untuk menggambarkan tindakan yang sedang berlangsung. Dengan memahami rumus ini akan membantu para peserta didik untuk berkomunikasi. Jika membahas tentang continuous, maka kata kerja yang dipakai selalu bentuk yang pertama stroke 1 plus in. Oke, kelompok dari sini tadi udah buat kesimpulan nggak? Sudah buat? Sudah buat belum? Ayo, Ega, coba kesimpulan dari pelajaran yang tadi kita bahas untuk kelompok dari kalian. Menggambarkan tindakan yang sedang berlangsung. 2. Dalam memahami rumus ini akan membantu para peserta didik dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan lebih efektif. Jika membahas tentang maka kata kerja yang dipakai selalu bentuk yang pertama atau Oke, terima kasih, thank you. Dari sini tadi udah ada kesimpulan? Dari sana sudah? Ayo, Nathan, coba kesimpulan yang bisa kamu ambil dari pelajaran yang sudah kita bahas dari tadi. Ayo. Ina, cukup? Kesimpulannya dari kelompok kalian cukup? Cukup? Tapi itu nggak ada ya. Ya. Ada yang mau nambahin nggak kesimpulan pelajaran yang sudah kita bahas dari tadi? Coba lantang suaranya. Jangan kayak baru digigit apa? Digigit tawon kan? Ada nggak yang bisa menjelaskan kesimpulan pelajaran yang sudah kita bahas dari tadi? Lantang. Ayo yang suka tengkar ini sebenarnya ini, yang bisa ini, yang suka tengkar. Ayo, Izan. Oke, si Nisa, lantang dulu, ayo. Anissa, Ica. Kesimpulan dari pembelajaran present continuous tense adalah bahwa present continuous tense sangat berguna untuk menggambarkan tindakan yang sedang berlangsung. Dengan memahami rumus ini akan membantu para peserta didik dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan lebih efektif. Jika membahas tentang continuous, maka kata kerja yang dipakai selalu bentuk yang pertama
ini pesan ibu adalah jangan berhenti untuk study. Dan tidak ada kata berhenti untuk berkata study di dalam hatimu. Tapi jangan cuma dikatakan, harus tetap berjuang. Kalau punya cita-cita ya, kalau punya target, kalau punya tujuan, kalau punya keinginan, kalau semuanya itu tidak ada keinginan, ya sudah. Cukup sampai di sini, kamu melamar jadi tukang panen. Belajar yang giat, apalagi besok penerimaan rapor. Ada yang deg-degan, ada yang santai saja, ada yang nothing tulus. You know nothing tulus? Ya sudah deh, yang penting naik kelas. Ya udah deh, yang penting tiap hari dikasih jajan. Jadi untuk anak-anakku sekalian, belajarlah untuk selalu mencari masa depanmu dengan belajar tiap hari. Oke? Akhir pelajaran pada saat ini, terima kasih atas attention kalian. Dan untuk saat ini Ibu nyatakan masih banyak kekurangan kalian ketika belajar bahasa Inggris. Mari untuk kalian selalu baca itu kamus, baca itu buku maupun LKS-nya. Sudah ya? Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kalau ada salah selama di pembelajaran ini, dihilangkan dari hatinya dan dimaafkan. Oke? Oke? Terima kasih. Give applause for